Jadi bikin raket ini tuh desainnya tambah mewah ya. Padahal ini raket di bawah 200 ribuan. Dengan harga yang jauh lebih terjangkau banget. Saya rasa tingkat kenyamanan dua raket ini tuh 2 atau 3 kali lipat dari harganya. Asli garing banget serius. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glaze Official. Dan kali ini teman-teman, ini saya hadirkan dua raket yang pernah bikin penasaran saya. Ini adalah raket dari brand Zilong. Karena beberapa waktu yang lalu kan saya udah pernah review seri ini teman-teman, yaitu seri Gamebox 2023. Kalau yang awal dulu sih warna biru, dan kesimpulannya sih raketnya worth it banget. Padahal harganya di bawah 200 ribuan, di kisaran 180 atau 190, tapi performa raketnya, tingkat nyaman swingnya gitu, adaptifnya, gampang dipakainya, kemudian tingkat responsif raketnya, shaftnya itu teman-teman, itu bener-bener enak. Tapi sayang sih, di Gamebox yang 2023 warna biru itu, saya menemukan celah produksi yang minus. Jadi bagian grip ke shaftnya itu rada bengkok sedikit. Makanya saya penasaran, dan ini saya hadirkan dua raket. Dan saya lihat produksinya dua raket ini jauh lebih presisi ketimbang Zilong Gamebox yang pernah saya review teman-teman. Dan tentu saja dengan hadirnya raket Zilong Gamebox 2023 2 piece ini teman-teman, dalam rangka memastikan apakah raket Zilong di seri Gamebox ini memang bener-bener worth it buat kalian miliki. Dan di video kali ini kita bahas tuntas guys, dari spesifikasi, bagian per bagian, pun juga sampai ke feel pemakaian. Nanti pengalaman saya pakai raket ini seperti apa nanti bakal saya sampaikan. Jadi jangan skip videonya, tonton sampai habis. Yap, buat kalian yang udah punya raket Zilong di seri Gamebox, boleh berbagi di kolom komentar teman-teman. Ini kalau saya lihat di marketplace atau di toko-toko online, kisaran harga raket ini kan kosongannya atau batangannya di 180 sampai 200 ribuan teman-teman. Jadi ini masuk di kategori raket di bawah 200 ribuan. Walaupun kalau nanti viral biasanya rada-rada naik sedikit, tapi nggak tahu juga nanti gimana selanjutnya ya. Dengan harga raket ini yang sangat terjangkau banget, fix, ini serius saya jujur banget, worth it banget. Karena dua raket ini kemarin udah saya pakai di lapangan dalam 3 match, dan itu adaptasinya langsung klop. Ditambah lagi dengan senar yang nanti bakal saya review tersendiri teman-teman. Ini senarnya pakai senar Gosen terbaru di diameter yang agak berbeda, nanti bakal kita review juga teman-teman. Yang di awal ini kita coba dengerin hitting soundnya ya, perpaduan antara raket Zilong under 200 ribuan atau raket 100 ribuan featuring ataupun kolaborasi dengan senarnya Gosen yang ketebalan 58 dan 62 kalau nggak salah ya. Kita dengerin hitting soundnya dulu. Ini yang senar tipis ya teman-teman, yang ketebalannya 0,58. Asli garing banget serius. Hitting soundnya juga kemarin udah saya spill di short ya teman-teman ya. Kalau ini yang ketebalan 0,61 atau 0,62, ya otomatis yang 0,58 jauh lebih nyaring dan garing dan pedes. Oke, itu tadi ya spill hitting sound untuk raket ini yang berkolaborasi dengan senar dari brandnya Gosen teman-teman. Kita coba masuk ke bagian perbagiannya, yang intinya secara detailing teman-teman mirip banget karakteristiknya. Ya bukan mirip, tapi lebih bisa dibilang sama persis dengan Gamebox 2023 yang saya review yang warna biru itu teman-teman. Hanya saja beda karakteristik warna, corak-corak kombinasinya saja. Kalau yang itu kan biru putih, yang ini ada hijau gelap putih, yang satunya ada abu-abu putih. Kalau kita lihat di bagian konnya, di sini ada Zilong teman-teman, ada logo Zilong dan nggak ada spesifikasi apapun, hanya ada kode ZLEX2K23 sama persis. Kemudian kalau kita naik ke shaftnya, di sini ada seri raket ini yaitu Gamebox 2023. Kemudian ada spesifikasi max tensionnya yang 32 lbs. Kemudian ada balance point di kisaran 295-300 mm. Kemudian kalau diputar lagi hanya ada seri dan ada tulisan Carbon Technology. Nah, dari spesifikasi yang ada di shaft ini teman-teman ya, max tensionnya 32 lbs. Kemarin ini raketnya saya tarik di 4 simpul 27-29 lbs.
Kemudian di balance point yang kisaran 295-300, ini kemarin saya ukur dengan settingan seperti ini teman-teman. Saya dapat balance point dua raketnya agak berbeda. Satunya di 295 mm dan satunya di 300 mm. Kategorinya head heavy balance dan head heavy. Nah, kalau dari kon dan shaftnya ini kan nggak ada spesifikasi beratnya. Tapi kalau Zilong bilangnya raket seri Gamebox ini beratnya opsinya hanya di 4U. Dan kemarin ini setelah tersetting seperti ini, berat raketnya itu masuk di 90 gram dua-duanya. 89-90 gram. Otomatis kalau kita kurangin ya, ini kan grip bawahnya saya buang. Saya ganti dengan grip handuk dan kemudian terpasang senar. Kalau dari berat totalnya dari 90 gram itu kita minusin aja 6 gram kurang lebihnya. Jadi kosongan dua raket ini kisarnya di 83 dan 84 gram. Masuk di 4U-nya. Pun juga masih di bagian shaftnya teman-teman. Shaft kedua raket ini medium. Cenderung mediumnya responsifnya bagus banget. Jadi bukan medium yang lentur, tapi ini medium yang ke arah kaku-kaku sedikit. Dan saya suka banget. Tingkat stiffness-nya, responsif raketnya buat nyodok-nyodok dapet banget. Nah, itu tadi bagian shaftnya teman-teman ya. Kalau kita naik ke bagian T-joint-nya, di sini ada logo Zilong. Yang saya dulu pernah review Zilong Shockwave. Yang ini desainnya mirip-mirip banget dengan Velvet. Nggak tahu ada hubungannya apa enggak ya. Tapi mungkin bisa jadi Zilong ini terinspirasi desain-desainnya dari Velvet. Bisa jadi. Frame raket ini itu dia aerobox. Kalau di sini bahasanya low aerodynamic frame. Dia bentuknya isometrik, standar, jadi bukan yang compact teman-teman. Dan kemudian di bagian atas framenya tertulis Carbon Technology. Dan nggak ada tulisan lain teman-teman. Dua-duanya desainnya mirip banget, hanya beda karakteristik warna kombinasinya saja. Kemudian yang saya sukai dari dua raket Zilong di seri Gamebox ini adalah di bagian lubang grometnya yang sudah U tersambung seperti ini. Saya tuh suka banget. Apalagi warna grometnya warna putih. Jadi tambah eye catching banget raket ini. Padahal cuman di 180 sampai 200 ribuan batangannya. Nah, dengan perpaduan berat seperti itu dan balance point-nya seperti itu teman-teman, ditambah dengan shaft stiffness yang medium cenderung ke medium stiff, secara di tangan saya ternyata nyaman banget untuk main all around-nya. Power-nya juga dapat, defense-nya nggak tekor teman-teman. Nah, itu tadi beberapa potongan pertandingan ketika saya pakai raket Zilong Gamebox 2023 warna hijau dan abu-abu terbaru ini, teman-teman. Dengan apa yang saya rasakan ketika pakai dua raket ini, saya makin yakin merekomendasikan dua raket ini untuk kalian cobain. Terutama buat kalian yang memang anggaran untuk beli raket itu nggak banyak-banyak gitu.
Karena dengan harga segini 200 ribuan teman-teman, ternyata performa raket ini sangat bisa diandalkan banget. Apalagi kalian pasangin senar yang bagus, kayak dua raket ini kan pasangannya kan senar yang bagus, gosen yang tipis-tipis teman-teman, yang kecil-kecil diameternya, jadi pukulannya bener-bener enak banget, nyaman banget. Tingkat solidnya raket ini sangat bisa diadu. Apalagi kalau teman-teman nanyain raketnya buat smash powerful banget apa enggak? Ya ini powerful banget, karena beratnya tersettingnya aja udah 90 gram, yang ini BP 300 mm head heavy, dan yang ini 90 gram tapi BP-nya 295 mm atau berat kepalanya sedikit. Otomatis yang BP 300 mm yang berat kepala ini lebih powerful ketimbang raket ini yang lebih nyaman untuk main all around-nya. Serius, kemarin ketika main saya pakai ini buat main power, bener-bener ya dapet sih. Dengan harga yang sangat terjangkau sih, ini ya jadi lawan berat raket-raket di harga 200 ribuan sih. Bisa dibilang sih ya, kalau misalnya kita head to head gitu ya, bandingkan dengan Li-Ning ataupun Velet gitu ya, saya bisa bilang sih ini tingkat nyamannya sedikit banget di bawah Li-Ning dan Velet. Dengan harga yang jauh lebih terjangkau banget, saya rasa tingkat kenyamanan dua raket ini tuh 2 atau 3 kali lipat dari harganya. Itu sih bener-bener yang saya rasakan, karena bener-bener raket ini kalau di bawah 200 ribuan, 190 ribuan gitu ya, itu kayak nggak masuk akal. Atau mungkin teman-teman nanya juga, kalau buat smashnya juga dapat, apakah buat defense dan drive juga bakal dapat gitu? Saya bisa bilang sih karena memang feeling swingnya ya, karakteristik swingnya ini raketnya adaptif banget, gampang dipakai. Jadinya buat defense dan juga drive itu masih sangat bisa diandalkan gitu. Untuk permainan-permainan seperti itu tuh sangat mudah banget dilakukan gitu dengan raket ini. Karena memang secara karakteristik bawaannya raketnya memang nyaman gitu teman-teman. Mungkin terkait tekor atau enggaknya kan nanti kebiasaan teman-teman masing-masing ya. Misalnya buat saya pribadi dengan berat 90 gram dengan BP 300, defense-nya rada berat tapi masih masuk banget raket ini. Tapi dengan yang ini, yang dia BP-nya lebih rendah di 295, defense-nya bakal lebih nyaman. Ukurannya seperti itu aja sih. Namanya raket, kalau BP-nya tinggi otomatis buat main kontrol defense-nya lebih berat. Untuk main speed-nya lebih berat, tapi lebih unggul di bagian tembakannya, smash-nya, powerful-nya. Di sisi lain ketika BP-nya tinggi, smash-nya dapat, tapi defense-nya pasti butuh effort banget, butuh tenaga lebih besar gitu. Nah, kira-kira sih seperti itu teman-teman pengalaman saya menggunakan raket Zilong Gamebox 2023. Sekali lagi ya, di seri Gamebox 2023 yang awal kali saya pakai dulu juga saya terkesima dengan harga yang sangat terjangkau, performanya enak banget. Pun juga dua raket ini di seri yang sama Gamebox, hanya beda warnanya saja, ternyata performanya juga sama enaknya. Pun saya lihat secara tingkat produksinya ini jauh lebih detail, lebih asik, nggak bengkok-bengkok gitu teman-teman, lurus banget, presisi. Dan salah satu keunggulan lagi dari Zilong ini teman-teman, yaitu karakteristik coloringnya, finishing glossy-nya, yang ini kelihatan banget mengkilapnya. Jadi berkilaunya cahaya ketika dapat pantulan cahaya dari sisi lain teman-teman. Jadi bikin raket ini tuh desainnya tambah mewah ya, padahal ini raket di bawah 200 ribuan. Jadi ya hanya bisa geleng-geleng kepala sih, asli. Ini worth it banget. Apalagi kalian memang punya anggaran tersendiri untuk senar yang bagus gitu, senar-senar tipis di ketebalan atau diameter yang besarnya cuma di 0,65, 0,61, 0,58. Enak banget, serius enak banget. Ini salah satu seri raket termurah di bawah 200 ribuan yang bisa menyandingi raket andalan saya dulu, Fraser Conquer ya. Dengan karakteristik yang agak berbeda, raket ini juga tingkat solidnya, tingkat nyamannya, tingkat adaptifnya sama-sama dapat poin 9,5. Ini malah desainnya jauh lebih bagus ketimbang yang Fraser Conquer itu teman-teman. So, saya bisa bilang di bawah 200 ribuan ini salah satu raket terbaik yang wajib kalian cobain. Apalagi max tensionnya di 32 lbs. Kalian pemain berkembang mahir yang memang tarikannya masih di 30 lbs, ini saya rasa worth it. Tapi nanti terkait ketahanan atau seberapa kuat raket ini ya tergantung pemakaian. Kalau tenaga teman-teman gede gitu ya. Kayak kawan saya juga ada yang tenaganya gede banget. Raket harga 1,5 juga shaftnya bisa patah gitu. Jadi ketahanan raket,
ketahanan senar itu tergantung kalian masing-masing. Seperti apa permainannya, seperti apa perawatan raket ini nantinya. Oke, sementara segini dulu teman-teman. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.